nggak ada kamunya. Saat itu Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta. Tidak Tuhan kecuali anta. Makanya kalau kita belajar tauhid, tauhid yang pertama adalah La ilaha illallah. Itu tauhid yang paling awal itu. Ketika seseorang itu sedang belajar tauhid, yang pertama adalah La ilaha illallah. Naik berikutnya menjadi La ilaha illallah. Naik lagi berikutnya La ilaha illa anta. Jadi Nabi Yunus saat itu sedang mengalami fase tauhid yang ketiga. Dari La ilaha illallah sudah naik lagi La ilaha illallah. Kalau dia mengatakan dia, berarti boleh tidak ada di sini dong. Siapa yang membangun laptop ini? Dia. Belum tentu ada di sini. Kalau kamu harus ada di sini. Dan puncak tauhid yang terakhir adalah La ilaha illa ana. Jadi La ilaha illallah naik lagi menjadi La ilaha illallah, naik lagi menjadi La ilaha illa anta. Dan puncaknya adalah La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Siapa yang mengambil puncaknya tauhid itu? Dalam Quran diabadikan puncaknya tauhid itu dialami oleh Nabi Musa dalam Quran surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi maaf, kalian akan bisa sholat kalau sudah mencapai tauhid la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat hanya diberikan kepada Nabi Musa yang sudah mencapai tingkat tauhid la ilaha illa ana. Jadi nggak bisa sembarang. Kalau tauhidnya masih la ilaha illallah, masih la ilaha illahua, masih la ilaha illa anta, belum bisa sholat. Makanya sholat itu bukan menyembah, tapi sholat itu adalah sadar dengan kehadirannya. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang saya walaupun sedang ceramah, saya tidak pernah tidak sholat. Makanya sholat tingkat tinggi di Quran dikatakan alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Karena selalu sholawat terhubung. Wah, kalau sudah di tingkatan itu, sholat itu setiap hela napas kita. Makanya jangan usil kalau kita baru sampai di tingkatan sholat yang terjebak oleh waktu. Jangan mengatakan orang lain tidak sholat. Siapa tahu sholat mereka lebih canggih lagi dari sholatmu yang sekedar ruku dan sujud secara fisik saja. Makanya saya mengajarkan pada murid-murid saya, stop usil. Jangan komentar, jangan usil, maafkan, biarkan. Urusi saja dirimu sendiri. Jangan suka ngurusi orang lain. Jadi apa itu kelahiran? Kelahiran itu saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh. Paham? Apa itu kematian? Saat ruh keluar dari tubuh. Nah, kapan ruh ditiupkan ke dalam tubuh? Tepat saat tubuh sudah sempurna dibuat. Maka Allah bilang, faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna di rahim ibumu, saat itu aku tiupkan ruhku. Itulah kelahiran. Paham sampai sini? Oke. Apa yang ditiupkan ke dalam tubuh? Yang ditiupkan ke dalam tubuh itu adalah ruh. Dan ruhnya bukan ruh siapa-siapa, ruhku, bukan ruhmu. Jadi kalau kita berpikir, yang mana ruh saya? Gak ada. Karena yang ada adalah mirruhi, ruhnya Allah. Jadi siapa saya? Jawab sendiri ya. Kan tidak ada ruh saya. Yang ditiupkan Allah itu adalah ruhku, kata Allah.
Tidak ada ruhmu. Allah tidak pernah meniupkan ruhmu. Tidak, yang ditiupkan adalah ruhku. Nah, dalam ruh itulah ada jiwa. Jadi keseluruhannya disebut ruh. Bagian dari ruh ada namanya jiwa. Itulah dirimu, itu diri sejatimu, yang sering disebut dengan nur insan. Karena cinta kasihnya Allah, maka nur insan ini tidak dibiarkan sendiri, ditemani oleh Allah dan Rasulnya. Rasul yang mana? Rasul sejati, yang punya sifat sidik, amanah, fatonah, balagoh, ada dalam diri kita. Ada, hidup dalam diri kita itu. Sayang sekali banyak yang tidak tahu. Nah, itu cinta kasih semesta. Jiwa kita ini tidak pernah tidak didampingi, sekotor apapun. Didampingi oleh Allah dan Rasulnya. Di sini. Itulah pentingnya kalian mengalami syahadat sejati yang itu. Itu yang disebut dengan syahadat suci. Itu yang harus dialami. Kalau syahadat kita belum di tingkat itu, baru di tingkat mulut di sini, itu masalah kita. Sehingga kita tidak pernah bisa sholat dalam tingkatan Ibrahim. Makanya maqamu Ibrahim musola. Sholatlah kamu di tingkatan Ibrahim. Karena Ibrahim sebelum sholat kan berjumpa dulu dengan jati dirinya yang sejati. Jadi ulangi, dalam ruh itu ada jiwa. Makanya di Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu inallaha salisu salasa. Maka tertutuplah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Konsepsi tentang Allah di Quran selalu Nur Insan, Nur Muhammad, dan Nurullah. Gumulung manunggal. Itu namanya syahadat suci. Nah, jiwa inilah yang memiliki karma. Jiwa inilah yang harus diselesaikan dalam kehidupan ini. Maka jiwa ini untuk menyelesaikan karma ditiupkan kembali ke dalam tubuh. Jadi jiwa inilah yang sedang menjalani karma. Tetapi untuk menjalani karma, jiwa dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Itu cinta kasih semesta. Makanya jiwa ini masuk ke dalam tubuh mengalami kelahiran. Jadi untuk apa sebetulnya jiwa ini harus lahir lewat tubuh? Karena jiwa ini harus kembali ke fitrahnya. Kapan jiwa kembali ke fitrahnya? Ketika jiwa ini sudah bisa menyelesaikan semua utang karmanya. Makanya maaf, sekarang ini orang justru datang ke sini bawa utang. Ada 3 utangnya. 1,